Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penyakit yang disebabkan oleh respon imun. Kelompok 5 yang beranggota Dania Taya Putri, Maharani Fatia Zahra, Muhammad Fajar Fadilah, Nada Sofia, Rivaldi Rahman, dan Wahyu Widiasi. Sistem imun adalah sistem pertahanan di dalam tubuh kita yang tugasnya untuk melindungi tubuh dari infeksi berbagai jenis kuman seperti virus, bakteri, dan parasit, dan juga untuk menghancurkan sel-sel yang rusak seperti sel tumor dan sel kanker. Dan sistem ini terdiri dari organ-organ dan sistem-sistem bagian yang ada di banyak tempat di tubuh kita agar dari manapun ancaman penyakit muncul, organ imun terdekat bisa segera mengatasinya. Fungsi imun, dia sebagai penangkal benda asing masuk ke dalam tubuh untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua, dan sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi atau ganas serta menghancurkannya. Dan ada faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem imun, yaitu ada stres, dehidrasi, kurang tidur, kurang bergerak, kurangnya asupan nutrisi, terkena kontaminasi udara, terlalu banyak makan junk food, dan terlalu banyak makan protein. Kelainan yang terjadi pada sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 3. Yang pertama, imunodefisiensi. Gejala ini bisa berbeda-beda pada setiap penderita. Oleh sebab itu, penyakit ini termasuk sulit dideteksi. Yang kedua, hipersensitivasi. Merupakan reaksi berlebih yang tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun. Yang terakhir, autoimunitas. Kegagalan suatu organisme untuk mengenali bagian dari dirinya sendiri. Imunodefisiensi merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh lemah, sehingga tubuh rentang mengalami berbagai jenis infeksi. Gangguan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Primer sudah muncul sejak penderita itu lahir, sementara sekunder merupakan jenis yang didapatkan di kemudian hari. Biasanya, sekunder lebih umum terjadi dibandingkan primer. Tanda dan gejala. Gejala gangguan ini bisa berbeda-beda pada penderita. Oleh sebab itu, penyakit ini termasuk sulit dideteksi. Penderita umumnya mengalami infeksi yang berulang dan sulit sembuh. Sebagian pasien juga terkena infeksi oportunis, yaitu kondisi yang biasanya jarang menyerang orang dengan sistem imun yang normal. Contoh infeksi yang sering terjadi yaitu yang pertama, gangguan saluran pernapasan, misalnya sinusitis dan infeksi paru-paru. Kedua, infeksi mata seperti mata merah atau konjungtivitis. Ketiga, masalah pencernaan. Contohnya diare, sakit perut, serta tidak nafsu makan. Kemudian, infeksi dalam mulut seperti sariawan dan radang gusi. Lalu, gangguan pertumbuhan pada bayi dan anak-anak. Penyakit autoimun seperti lupus atau diabetes tipe 1. Hipersensitivitas adalah reaksi berlebihan tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun, merusak menghasilkan ketidaknyamanan dan terkadang berakibat fatal yang dihasilkan oleh sistem imun. Reaksi hypersensitivitas oleh Gill dan Combe dibedakan menjadi 4 tipe. Reaksi berdasarkan kecepatan dan mekanisme imun yang terjadi yaitu tipe 1, 2, 3, dan 4. Penyebab gangguan imunodefisiens. Gangguan imunodefisiens primer disebabkan oleh kelainan pada gen yang berhubungan dengan komponen sistem kekebalan tubuh. Secara umum terbagi lagi menjadi beberapa kelompok berikut. Defisiensi sel B, kelainan pada sel fagosit, defisiensi sel T, defisiensi komplement, kombinasi defisiensi sel B dan T, idiopatik yakni tanpa sebab yang diketahui. Kelainan genetik tersebut umumnya diturunkan dalam keluarga. Oleh karena itu, anggota keluarga penderita gangguan imunodefisiensi primer lebih beresiko untuk mengalami kondisi yang sama. Reaksi hipersensitivitas tipe 1. Tipe ini sama dengan alergi dan biasa disebut reaksi hipersensitivitas.
Tipe cepat. Reaksi hypersensitivitas tipe 1 melibatkan sejenis antibodi yang disebut imunoglobulin E atau IgE. Senyawa IgE tersebut akan melepaskan histamin yang kemudian bisa memicu reaksi alergi ringan hingga berat. Seperti anafilaksis, respon yang terjadi dari hipersensitivitas tipe 1 ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar antigen. Reaksi hipersensitivitas. Beberapa gangguan yang termasuk hipersensitivitas tipe ini adalah A. Urtikaria atau biduran, yaitu ruang gatal pada kulit. B. Rintis atau reaksi alergi pada saluran pernapasan yang menyebabkan bersin, hidung tersumbat atau berair, dan gatal. C. Asma, di mana terjadi penyempitan saluran napas, produksi lendir, dan peradangan saluran pernapasan sehingga mengakibatkan sesak nafas. D. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang berdampak pada seluruh tubuh dan dapat mengakibatkan kematian. Reaksi anafilaksis bisa meliputi kesulitan bernapas, tekanan darah menurun drastis, dan tenggorokan serta wajah membengkak, sehingga dapat berakibat fatal jika terjadi. Penderita perlu segera mendapatkan pertolongan medis. Tipe kedua dari reaksi hipersensitivitas biasa disebut reaksi hipersensitivitas sitotoksis, di mana sel tubuh yang normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Contoh dari reaksi hipersensitivitas jenis ini adalah anemia hemalitoautoimun, penolakan transplantasi organ, dan penyakit Hashimoto. Reaksi tipe 3. Reaksi hipersensitivitas jenis ini disebut juga penyakit kompleks imun, yaitu ketika antibodi dan antigen atau unsur penyebab produksi antibodi akan bergabung menjadi suatu komponen dan beredar dalam darah dan jaringan tubuh. Kombinasi antara antibodi dan antigen inilah yang disebut dengan kompleks imun. Kompleks imun kemudian memicu respon peradangan tubuh dan bisa terdeposit pada pembuluh darah di berbagai organ. Jika tertanam pada ginjal, dapat menyebabkan glomerulonefritis dan peradangan ginjal. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 umumnya muncul 4-10 hari setelah tubuh terpajang antigen. Contoh penyakit yang terjadi karena reaksi hipersensitivitas tipe 3 antara lain lupus. Tipe 4 disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tipe lambat, karena reaksi relatif lebih lama dibanding dengan reaksi hipersensitivitas tipe lain. Berbeda dengan hipersensitivitas lainnya yang mana antibodi berperan utama. Dalam tipe ini, sejenis sel darah putih yang disebut sel T berperan dalam menyebabkan reaksi alergi dan gejala-gejala yang ada. Contoh hipersensitivitas tipe 4 adalah dermatitis kontak, erythema multiformis, dan berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Tabel perbandingan tipe-tipe hipersensitivitas. Tipe 1 antibodi IgE, tipe 2 IgG dan IgM, tipe 3 IgG dan IgM. Antigennya tipe 1 eksogenus, tipe 2 permukaan, tipe 3 larut, tipe 4 jaringan dan sel organ. Waktu respon tipe 1 15-30 menit, tipe 2 menit sampai jam, tipe 3 3 jam sampai 8 jam, tipe 4 48-72 jam. Penampakan tipe 1 well and flare, tipe 2 lisis dan nekrosis, tipe 3 erythema dan edema nekrosis, tipe 4 erythema dan indurasi. Histologi tipe 1 basofil dan eosinofil, tipe 2 antibodi dan komplement, tipe 3 komplement dan neutrofil, tipe 4 monosit dan limfosit. Transfer dengan tipe 1 antibodi, tipe 2 antibodi, tipe 3 antibodi, tipe 4 sel. Contoh tipe 1 algi asma, high fever, tipe 2 erythrobiastosis fetalis, Gout-Pasteur nephritis, tipe 3 SLE penyakit paru-paru pada petani. Tipe 4 tes tuberkulin, racun IV, granuloma. Autoimunitas adalah kegagalan sistem kekebalan untuk mengenali sel tubuhnya sendiri,
Sistem kekebalannya menganggap sel tubuhnya sebagai antigen dan menghasilkan antibodi untuk melawannya. Reaksi autoimun ditandai dengan sel-sel atau jaringan tubuh dikenali sebagai benda asing antigen dan diserang oleh sel-sel T sehingga terjadi reaksi autoimun. Gejala penyakit autoimun dapat bermacam-macam karena pada prinsipnya ketidaknormalan ini dapat menyerang semua sel-sel dalam tubuh termasuk sel dalam organ-organ yang penting seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Si penderita akan mengalami gejala yang hampir sama dengan alergi seperti demam, pusing, muntah, gatal, penyakit kuning, merusak sendi, sesak napas, bahkan kematian. Beberapa ketidaknormalan yang dipengaruhi pertama, myasthenia gravis, yaitu suatu keabnormalan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel pada otot lurik sehingga terjadi degradasi otot dan berkurangnya kemampuan otot dalam berkontraksi. Hal yang nampak misalnya mata yang tidak simetris. Lupus erythematosus yaitu suatu keabnormalan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh lainnya. Sel-sel tubuh dianggap seperti benda asing yang berbahasa sehingga perlu dilawan. Penyakit ini sangat sulit untuk dideteksi karena memiliki gejala-gejala yang bersifat umum. Addison disease yaitu suatu keabnormalan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar adrenalin dan sel-sel yang menghasilkan hormon adrenalin sehingga dapat menyebabkan infeksi. Tubuh cepat lelah, berat badan turun, darah rendah, peningkatan pigmentasi kulit, dan timbul rasa tertekan. Multiple sclerosis yaitu suatu keabnormalan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan saraf di otak dan tulang belakang. Penderita penyakit ini dapat mengalami stres, pusing, dan gangguan penglihatan. Diabetes mellitus yaitu suatu keabnormalan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel beta di dalam pankreas yang memproduksi hormon insulin. Gejalanya hampir sama dengan penderita diabetes, yaitu kadar gulanya tinggi. Sekian presentasi dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum, terima kasih.